Oke, mau tanya nih Ustaz, bagaimana perkembangan pendataan santri baru pada era digitalisasi dari tahun sebelumnya hingga tahun sekarang ini Ustaz? Apakah semakin menaik kotanya atau semakin menurun? Madrasah Ulumul Quran Yayasan Dayah Busranul Ulum merupakan sebuah lembaga dayah atau pondok pesantren yang didirikan pada tahun 1981 yang terletak di Desa Alupineng, Jalan Banda Aceh, Medan, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Madrasah ini terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu Madrasah Sanawiyah Ulumul Quran dan Madrasah Aliyah Ulumul Quran. Yang keduanya berada di bawah naungan yang sama, yaitu Madrasah Ulumul Quran Yayasan Dayah Busranul Ulum, dan sudah terakreditasi pada tahun 2009 dan tahun 2016. Dayah ini merupakan dayah modern tertua di Aceh yang pertama sekali didirikan pada tahun 1961 dalam bentuk sebuah yayasan. Yayasan Dayah Busranul Ulum didirikan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya lembaga pendidikan yang mampu mendidik calon pemimpin umat yang juga mempunyai kemampuan sebagai ulama. Saat itu para ulama dan masyarakat di kecamatan di Aceh membangun pesantren di setiap kemukiman. Hal ini dilakukan guna untuk memperbarui pertumbuhan pesantren yang sejak masa sebelum penjajahan Belanda telah menjadi sarana mencetak kader pemimpin umat. Upaya ini disauti pemerintah melalui Musyawarah Penguasa Perang dan Gubernur Aceh pada tahun 1957. Musyawarah ini melahirkan ketetapan yang salah satunya adalah perintah untuk mendirikan taman pelajar di masing-masing kecamatan. Untuk merealisasikan hal tersebut, pada tahun 1961 di Langsa, ibu kota Kabupaten Aceh Timur, dipromotori oleh Letnan Kolonel Tengku Muhammad Nurdin, penguasa perang daerah tingkat 2 Aceh Timur, Tengku Hasan Tanjung Dama, Tengku Husin Berdan, dan Tengku Hasan Saudara. Didirikanlah sebuah pesantren yang diberi nama Dayah Busranul Ulum yang terletak di Jalan Irian, sekarang Jalan Syah Kuala, Desa Tualang Tengah, dibangun di atas areal seluas 10.556 meter. Saat itu para santri hanya terdiri dari pelajar SLTP dan SLTA yang bersekolah pada pagi dan siang. Mereka dibina di pesantren di malam hari. Tahun 1968 dilaksanakan program pendidikan dan pembinaan mualaf selama 1 tahun. Mereka dibekali dengan pengetahuan agama. Tahun 1972, Dayah Busranul Ulum dilegalkan dalam bentuk yayasan dengan nama Yayasan Dayah Busranul Ulum Langsa. Pemerintah daerah tingkat 2 Aceh Timur pun menunjuk perhatiannya dengan membangun 2 buah rumah permanen untuk guru di Komplek Dayah Busranul Ulum, dan pada tahun berikutnya menghadiahkan sebuah rumah beserta tanahnya seluas 20 x 35 meter. Tahun 1979 dibuka kursus dakwah untuk kaum ibu dengan jumlah peserta 140 orang. Tahun 1981 kursus ini dilanjutkan, namun diklasifikasikan menjadi 2 tingkat. Tingkat 1 80 orang dan tingkat 2 23 orang.
Pemerintah daerah Tekad 2 Aceh Timur beserta ulama dan masyarakat bermaksud membangun lembaga pendidikan yang pelajarnya diasramakan, dididik dengan perpaduan antara pendidikan agama dan pengetahuan umum, dengan pengawasan dan bimbingan yang baik, serta diberikan latihan-latihan agar terampil dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh dari madrasah. September 1980 dalam seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Aceh dan Nusantara menghasilkan sebuah rekomendasi perlunya mendirikan suatu pusat studi Al-Quran, ditambah lagi dengan amanat Presiden RI kedua Soeharto pada acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-12 tahun 1981 di Desa Arafah, Blok Padang, Banda Aceh, yang memberi ajakan, marilah sambil menikmati keindahan dan seni baca Al-Quran, kita menghayati isinya sebagai obor dan pedoman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka pada akhir tahun 1981, atas kerjasama Pemda Aceh Timur, MUI Aceh Timur, dan Kantor Depak Aceh Timur, didirikanlah Madrasah Ulumul Quran atau disingkat dengan MUQ, yang kurikulumnya 50% agama dan 50% pengetahuan umum. Sistem lama yang berlaku di Daya Busana Ulum digantikan dengan baru yang modern. Pada tahun 1983, Madrasah Ulumul Quran dipindahkan ke lokasi baru yang terletak di pinggir jalan raya Banda Aceh Medan, yaitu di Desa Alupineng, Kecamatan Langsa, Kabupaten Aceh Timur, lebih kurang 7 km sebelah timur Kota Langsa. Pada tahun 2011 sudah berstatus terakreditasi dengan peringkat A yang diasuh oleh sebuah yayasan, yaitu Yayasan Daya Bustanul Ulum. Mau tanya nih Ustaz, bagaimana perkembangan pendataan santri baru pada era digitalisasi dari tahun sebelumnya hingga tahun sekarang ini Ustaz? Apakah semakin menaik kotanya atau semakin menurun? Baik, saya jawabnya berdasarkan data di Ma'had Madrasah Ulumul Quran saja. Untuk penggunaan digitalisasi ini baru tahun pertama, di tahun ajaran 2021 ya, 2021. Sebelumnya itu kita masih menggunakan manual ya. Tantangan pertama memang ada kekhawatiran ketika kita bicara tentang digitalisasi di tingkat kelas menengah ke bawah. Nah, Ma'had Madrasah Ulumul Quran itu klasifikasinya sebetulnya kan masih menengah ke bawah, lihat dari misalkan kemampuan masyarakat kita. Nah, ketika itu yang menjadi target kita, yang penerima manfaatnya, ada memang kekhawatiran kita ketika kita menggunakan konsep digitalisasi di pendaftaran secara online. Ya. Namun kemudian kemarin kita coba beranikan diri dengan mencoba membuka tahap pertama. Nah, tahap pertama ternyata ketika kita buka itu secara umum masyarakat sudah punya kemampuan itu. Bahkan dari target penerimaan santri 100%, tahap pertama itu kita langsung bisa mendapatkan 80% dari target yang kita harapkan. Jumlah santri akan mendaftar di Ma'had Madrasah Ulumul Quran. Nah, terus kita lihat bagaimana kemampuan masyarakat kita dalam penggunaan digitalisasi. Jadi dalam hal ini kan pendaftaran secara online. Nah, masyarakat kita memang mampu artinya dalam menggunakan aplikasi ini. Dan memang kita nggak terlalu berat, hanya tingkat upload data saja. Iya, jadi yang kita daftar secara online ini langkah awalnya sang pendaftar itu membuat akun. Ya, akun. Setelah membuat akun baru boleh masuk, kalau nggak kan nggak bisa masuk aplikasi. Jadi syarat utama untuk bisa masuk aplikasi pendaftaran online itu harus buat akun.
Ya, ada memang beberapa, itu persentasenya cukup sedikit. 10-20% yang itu tidak bisa, tapi langsung dibantu oleh verifikatornya. Ya, kita punya tim yang khusus memang untuk menampung ada masyarakat yang tidak punya kemampuan dalam penggunaan IT dari itu, jadi kita dibantu oleh teman-teman ini, oleh panitia. Dan persentasenya itu kecil, 10-20%. Nah, ketidakmampuan mereka juga bukan hanya pada ketidakmampuan mengoperasikan aplikasi ini, tapi ada keterbatasan jaringan. Ya, jadi ada masyarakat yang sudah lama terisolasi dengan jaringan, mereka harus datang langsung, kemudian mereka dibantu oleh panitia. Persentasenya kecil. Oke, lanjut. Nah, ketika mereka sudah buat akun, mereka tinggal upload data, dan berhasil. Apa untuk tahun selanjutnya bakal digunakan lagi untuk pendaftaran bulan ini, Pak? Sebenarnya ini kan juga bagian daripada tantangan di revolusi industri di era sekarang ini. Kita memang mau tidak mau itu harus mampu berkompetisi, harus mampu berkompetisi dengan kondisi ini. Karena jika tidak, kita akan tertinggal. Seharusnya memang ma'had kita itu sudah berjalan dari 2 tahun sebelumnya atau mungkin sampai 5 tahun sebelumnya dengan cara-cara pendidikan santri seperti ini. Jadi kemudian kita baru melakukan hal ini setelah penuh dengan banyak pertimbangan. Berarti kalau walaupun pandeminya udah nggak ada lagi, berarti tetap melakukan pendaftaran oleh. Iya, sebetulnya itu bukan karena pandemi, cuman ini kebetulan mungkin karena ada pandemi, ini juga bagian dari tantangan kita untuk bisa menjawab kondisi ini, kemudian kita buka online agar para pendaftar itu tidak berdesakan. Kita khawatir juga nanti kan karena banyaknya para pendaftar, akhirnya kita nggak terkontrol masyarakatnya, physical distancing yang harus kita jaga itu nggak bisa kita lakukan. Ya, artinya tahun ke depan kita akan terus melakukan pendaftaran online. Berarti tetap membantu. Iya. Nah, Dan ke depan saya sangat yakin masyarakat kita akan mampu. Dan yang terakhir nih, Ustaz, kalau gue tahu nih, bagaimana sistem atau mekanisme dalam pendataan santri baru nih, Ustaz, di Ma'had Mufassal? Iya, seperti yang tadi kita sebutkan, kita masih menggunakan aplikasi yang dulu. Iya. Nanti memang itu akan ada satu aplikasi paket. Tadi satu aplikasi paket itu nggak hanya soal pendataan santri baru, tapi ada banyak mulai dari misalkan bisa rapat online, pembayaran SPP online. Jadi nanti bisa langsung. Nanti ada program yang sudah kita siapkan. Jadi ini aplikasi ini sebetulnya lebih kepada uji coba kesiapan para pegawai kita di Ma'had, juga sekaligus uji coba terhadap masyarakat. Jadi insya Allah ke depan itu akan kita tingkatkan. Jadi aplikasinya kalau sekarang mungkin masih sangat mudah untuk diakses, ke depan mungkin akan lebih ditingkatkan lagi. Yang pasti semua ini adalah yang pertama itu soal tadi itu kita memang dituntut harus mampu berhadapan dalam hal revolusi industri ini. Kemudian juga kita menjadi wajib bagi kita juga dengan aplikasi ini kita harapkan data ini akan lebih akurat. Akurasi data itu kan nggak tercecer. Dengan aplikasi ini nanti bisa tersimpan langsung, tersave, dan bisa diambil kapan saja.